Uraian singkat kesejarahan cikal bakal Dewan Kota, Kota Malang. Sejarah Kota Malang berawal pada tanggal 9 Januari 1819. Wilayah Malang ditetapkan menjadi salah satu bagian dari Keresidenan Pasuruan. Pengaturan wilayah administrasi ditandai dengan membentuk keresidenan beserta kabupaten-kabupaten pertama di seluruh Pulau Jawa. Yang terdiri dari 20 keresidenan. Berdasarkan pada Stadblad nomor 6 tanggal 9 Januari 1819, wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Keresidenan Pasuruan. Wilayah Kabupaten Malang awalnya meliputi 6 distrik atau daerah setingkat Kawedanan atau sekumpulan wilayah kecamatan, yaitu Kawedanan Karanglo, Pakis, Gondang Legi, Penanggungan, Antang, dan Kawedanan Kota yang menjadi cikal bakal Kota Malang yang dipimpin oleh Wedana atau dirangkap Patih, wilayah Kawedanan Kota Kediri, dan beberapa setingkat kecamatan yaitu Kidul Pasar, Talun, Kauman, Ledok, Pandean, Jondipan, Kebalen, Kota Loas atau Kota Lama yang dipimpin oleh seorang asisten Wedana. Hegemoni kedatangan etnis Eropa, khususnya Belanda di wilayah Malang, diawali saat komunitas ini membangun hunian awal mereka di bagian utara Sungai Brantas dan timur jalan poros penghubung Malang dengan Surabaya dan Pasuruan. Pertengahan 1767, hunian komunitas etnis Eropa diperkuat oleh Komisi Dagang VOC dengan mendirikan sebuah benteng pertahanan Malang yang berlokasi di sekitar Rumah Sakit Saiful Anwar sekarang. Usai pembentukan keresidenan dan penataan wilayah administrasi daerah sepulau Jawa pada tahun 1819, pembenahan ibu kota wilayah Malang gencar ditata dengan pembangunan dan penataan kawasan alun-alun sebagai pusat pemerintahan pada 1822 dan pengangkatan pimpinan pemerintahan wilayah yaitu seorang asisten residen Malang pertama pada tahun 1824 yang bekerja sama dengan Bupati Malang selaku pimpinan formal Bumi Putra. Pada tahun 1830 mulai dibenahi jalan raya poros dari Malang menuju ke Surabaya dan Pasuruan. Komoditas ekspor dari wilayah Malang meningkat pesat sehingga diperlukan akses jalan ke pelabuhan di Surabaya guna memperlancar pengangkutan hasil komoditas. Diberlakukannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 berdampak dengan diizinkannya pihak swasta menyewa tanah pemerintah sampai maksimal 500 bahu. Satu bahu sama dengan 7.096,5 meter persegi, sama dengan 0,7 hektar. Undang-undang tersebut membuat perubahan besar bagi wilayah Malang dengan makin tumbuhnya perusahaan-perusahaan, perkebunan, bank, hotel, sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan. Disertai pula dengan pembangunan jaringan infrastruktur dan komunikasi. Hal tersebut membuat Malang menjadi kota yang berkembang pembangunan fisiknya dengan cepat, yang tentu disertai timbulnya akses ledakan demografi penduduknya yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan secara khusus. Tahun 1903, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat dan mengurusi pemerintahan daerahnya sendiri. Atas dasar terbitnya undang-undang tersebut, para elit wilayah, khususnya para pengusaha, pimpinan bank, pimpinan pengadilan, pimpinan dinas kesehatan, pimpinan komunitas etnis, dan pemuka masyarakat, disertai dukungan pimpinan daerah yang berkuasa saat itu, yaitu asisten residen Malang, beserta Bupati dan Patih Malang, mengajukan inisiatif dan usulan untuk pembentukan sebuah kota Praja Malang pada pemerintah Hindia Belanda di Batavia sejak tahun 1912 sampai 1913 dan juga terinspirasi beberapa gemeente yang muncul pada tahun 1906. Cikal bakal Dewan Kota Kota Malang
Pada Maret 1914, usulan ini disetujui Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah berita negara dalam bentuk Stadblad nomor 297 tanggal 25 Maret 1914 tentang persetujuan pemekaran wilayah distrik kota menjadi sebuah kota Praja Malang. Keputusan tersebut dilengkapi Stadblad nomor 300 tanggal 27 Maret 1914 tentang elemen-elemen desentralisasi, pengaturan kelengkapan otorita pemerintahan, dan anggaran di dalamnya. Salah satu klausul dalam Stadblad nomor 297 tersebut, Chapter 10, mencantumkan bahwa pimpinan eksekutif Gemeente Malang mulai bertugas pada 1 April tahun 1914. Tanggal ini diperingati sebagai ulang tahun atau hari jadi Kota Malang hingga sekarang. Saat peresmian Kota Praja Malang ini masih belum mempunyai seorang wali kota. Jabatan ini masih dirangkap oleh Asisten Residen Malang, F.L. Brookveld, Asisten Residen, Y.Y. Keur, hingga Asisten Residen, H.H.C.H. L. Delapara. 5 tahun kemudian, yaitu berdasarkan Stadblad nomor 270 tanggal 1 Juli 1919, ditetapkan seorang wali kota resmi Malang pertama, yaitu Hai Boesemaker, yang menjabat hingga tahun 1929. Kelengkapan lain pembentukan sebuah kota praja adalah sebuah lembaga legislatif yang berupa Dewan Kota. Para elit atau pemuka masyarakat di wilayah Malang yang juga pengusul dan negosiator terbentuknya sebuah kota Praja Malang menjadi bagian dari cikal bakal anggota Dewan Kota. Dewan Kota Malang melalui pertimbangan syarat dan kriterianya diluluskan oleh pemerintah Hindia Belanda, terdiri dari 8 anggota yang mewakili etnis Eropa, 2 anggota mewakili Bumi Putra, dan 1 anggota mewakili etnis Tionghoa atau Timur Asing. Dari hasil rekomendasi forum grup diskusi penelusuran arsip sejarah dengan melibatkan narasumber, sejarawan, arsiparis Provinsi Jawa Timur, budayawan, dan komunitas peduli arsip, menghasilkan beberapa tanggal rekomendasi terkait hari lahirnya Dewan Kota Malang. Hasil dan rekomendasi forum grup diskusi penelusuran arsip sejarah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dan telah sepakat bahwa tanggal pengeluaran keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda berupa Stadblad nomor 297 tentang pembentukan Kota Praja Malang beserta kelengkapan pemerintahannya, yaitu tanggal 25 Maret 1914 telah ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi Dewan Kota Malang. Pimpinan awal Dewan Kota dalam catatan sejarah yang berasal dari kronik pemerintah Kota Malang, pimpinan awal Dewan Kota juga dirangkap oleh Asisten Residen Malang, yaitu F.L. Brookveld. Anggota-anggota awal dari Dewan Kota Malang adalah 1. S.L. Blok, pensiunan Mayor Infanteri, anggota Nederlands Indische Eskomte Maatschappij. 2. Y.C.H. Dielemal, Direktur Malangse Automobil Atelier. 3. Y.L.W.G. Koch, pengusaha. 4. Y.W.G. Krusman, Ketua Pengadilan Negeri. 5. F.Y. Naltuket, Wakil Inspektur Dinas Kesehatan. 6. Heris C.H. Renardel de la Valette, pengusaha swasta. 7. Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat, Bupati Malang. 8. Raden Sumodiprojo, pensiunan Patih Malang. 9. Sei Surmun, pengusaha. 10. Sibunkik Leutnant Sinesen, pimpinan etnis Tionghoa. 11. I.A. Tisot van Patek, pemegang kuasa Biro Teknik Sunda. Sidang pertama Dewan Kota Malang. Dewan Kota Malang ini memulai sidang pertamanya pada tanggal 6 April 1914 secara lengkap dan resmi. Pada saat masa transisi dan pembentukan susunan baku lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif awal kota ini, banyak rangkap jabatan yang dilakukan. Kemudahan koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran bagi pengupahan pimpinan lembaga ini menjadi latar belakang langkah ini. Asisten Residen merangkap sebagai pimpinan kota atau pejabat wali kota sementara, merangkap pula sebagai pimpinan Dewan Kota. Demikian halnya pimpinan Pengadilan Negeri sebagai representasi lembaga yudikatif, merangkap pula menjadi anggota Dewan Kota. Tugas awal Dewan Kota:
Tugas awal Dewan Kota adalah merancang infrastruktur kota beserta kelengkapannya dengan berkoordinasi dan dituangkan dalam tahapan perencanaan kota yang akan dilaksanakan oleh pimpinan eksekutif beserta jajarannya. Rincian dan perencanaan awal Dewan Kota Malang meliputi 1. Pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan, dan pembangunan jalan umum beserta pelengkapannya, penataan fasilitas umum termasuk alun-alun, taman, saluran air, drainase, pendistribusian air bersih, kamar mandi dan toilet umum, pembangunan rumah potong hewan, perbaikan pasar beserta losnya. 2. Pengelolaan sampah di pemukiman dan fasilitas umum. 3. Perencanaan penerangan jalan umum. 4. Perencanaan mitigasi dan pemadaman kebakaran. 5. Perencanaan lahan pemakaman kota. Dinamika perencanaan sebuah kota yang baik dengan pemenuhan fasilitas bagi kebutuhan warganya merupakan tugas awal pembentukan Dewan Kota yang akan bekerja sama dengan lembaga eksekutif sebagai pelaksananya. Permasalahan kota kian tahun kian kompleks dengan segala dinamikanya. Jumlah anggota Dewan Kota sebagai DPRD Kota Malang pun bertambah seiring keterwakilan berdasar rasio jumlah penduduk yang berkembang dan bertambah, serta syarat lain yang menyertainya berdasar kesepakatan maupun perundangan yang berlaku. Proses pemilihan anggota Dewan Kota yang saat awal melalui mekanisme penunjukan berubah bertahap melalui pemilihan terbatas. Berlanjut disempurnakan dengan pemilihan umum atas dasar latar belakang partai pengusung hingga berdasar ketokohan sang wakil anggota dewan ini, penuh dinamika dan kesejarahan. Demikian uraian singkat tentang kesejarahan cikal bakal Dewan Kota Kota Malang tercinta yang telah melintas zaman dan penuh dinamika.